Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU dimanapun berada, Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat bertemu kembali dalam acara Muktamar Talk, acara edisi khusus menjelang Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Surakarta, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan tanggal 20 November tahun 2022. Pada siang hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang sangat menarik tentang adab bermuktamar. Bersama kita ada Profesor Dr. Haji Samsul Anwar MA. Beliau adalah Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selamat siang Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara kita siang hari ini dapat disaksikan langsung di YouTube TVMU channel, kemudian juga Muhammadiyah channel, TVMU Jogja channel, SMTV, MDMC dan MCCC. Kemudian dapat juga kita tonton atau kita lihat di kanal YouTube, kanal Facebook TV Muhammadiyah dan jaringan media sosial yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita akan berdiskusi dengan beliau Prof. Samsul terkait dengan tema kita yang sangat menarik pada siang hari ini. Prof, kita akan bicara tentang persoalan penting saya kira dalam proses kita bermuktamar. Karena saya kira persoalan adab ini kan persoalan esensi dari ajaran kita, ajaran Islam, bahwa kemudian Islam dibangun dari nilai-nilai akhlak. Nah, kira-kira nanti bagaimana kita akan membangun nilai-nilai adab dalam bermusyawarah, terutama dalam bermuktamar. Namun sebelum itu barangkali mungkin bisa mungkin kita mohon penjelasan dari Prof terkait dengan apa itu musyawarah dan bagaimana musyawarah di dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa TVMU yang berbahagia sekalian dimanapun Anda berada, saya akan mencoba menjawab apa yang ditanyakan oleh moderator, yaitu musyawarah itu apa dan bagaimana dalam ajaran Islam. Nah, kata musyawarah ini berasal dari kata Arab yang masuk ke dalam bahasa Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Jadi pengaruh agama Islam, istilah-istilah dalam agama Islam banyak sekali masuk menjadi perbendaharaan bahasa Indonesia. Misalnya saja Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, itu ketiga kata itu berasal dari bahasa Arab. Majelis Permusyawaratan yaitu musyawarah, dan rakyat itu kesemuanya dari bahasa Arab. Jadi kata musyawarah itu dalam bahasa Arab itu berasal dari akar kata shin waw ra, yang artinya kalau dibentuk dalam kata kerja syaro itu mempunyai dua arti pokok. Jadi arti pokok yang pertama berarti ibda'us syai', ibda'us syai' atau izharus syai' atau ardus syai'. Jadi menunjukkan, menampakkan, memamerkan sesuatu. Misalnya barang yang mau kita jual, kita tampakkan, kita tampilkan, kita tunjukkan, dan dengan menyebutkan beberapa keistimewaan dan ciri-ciri khusus dari barang tersebut agar menarik. Nah, itu namanya dalam bahasa Arab disebut syaro, misalnya as-sayyarah. Nah, jadi menunjukkan, menampilkan, memamerkan mobil. Itu arti pertama. Jadi seakan-akan di sini dalam musyawarah itu kita menampilkan sesuatu. Nah, sesuatu kalau dalam musyawarah itu biasanya berupa
gagasan, ya, ide, Pemikiran. pikiran, pendapat gitu. Jadi menampilkan hal itu semua itu termasuk dalam Termasuk arti, harapan ke depan ya. ya, apapun yang kita sampaikan, nah itu namanya musyawarah dari kata syawarah tadi. Itu arti yang pertama. Jadi menampilkan sesuatu, baik sesuatu itu konkret maupun abstrak. Nah, arti pokok yang kedua itu berarti akhzus syai', yaitu mengambil sesuatu. Jadi khususnya banyak digunakan kata syaro itu dalam arti syarol asal, mengambil madu. Madu itu kan sesuatu yang sangat baik, banyak khasiatnya, bisa juga jadi obat. Nah, itu mengambil madu itu disebut syaro al-asal. Jadi dia mengambil madu dari tempatnya, dari sarangnya itu. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan musyawarah, jadi musyawarah itu seakan kita mengambil ide-ide, gagasan, pendapat, saran-saran, nasihat dari orang lain dengan siapa kita bermusyawarah. Jadi di dalam musyawarah itu ada take and give, gitu. Jadi mengambil dan memberi, gitu. Itu apa namanya arti dari kata dasar musyawarah. Kemudian dalam kata bahasa Arab juga musyawarah itu disebut bentuknya mufa'alah, dan tujuan bentuk itu dibuat adalah untuk musyarakah, menunjukkan tindakan timbal balik yang saling dilakukan bersama. Jadi bukan hanya dari satu pihak. Jadi mengambil, memberi itu dilakukan secara timbal balik. Jadi itu apa namanya gambaran tentang musyawarah itu. Nah, itulah arti asal dari kata musyawarah itu. Ada juga kaitannya dengan kata isyarat, juga bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Cuma isyarat itu artinya menunjuk, menunjukkan. Nah, cuma biasanya lebih dibatasi pada menunjukkan sesuatu tidak secara langsung, tapi mungkin ya secara tidak langsung, secara isyarat. Misalnya seorang guru mengisyaratkan kepada muridnya supaya duduk tenang begitu. Nah, tapi di sini unsur menampilkan dan menunjukkan. Jadi menunjukkan satu nasihat, satu pikiran, satu pendapat. Itu arti asal dari musyawarah. Lalu para ulama dalam Islam mendefinisikannya antara lain dengan mengatakan musyawarah itu berarti pertemuan dalam suatu urusan untuk membicarakan sesuatu hal yang penting. Nah, biasanya kata musyawarah itu konotasinya baik gitu. Jarang kata musyawarah itu digunakan untuk yang jelek gitu. Jadi bermusyawarah untuk mencuri. Konspirasi gitu, nggak boleh. Nah, itu konspirasi bahasanya lain ya, itu namanya. Iya, iya. Nah, tapi musyawarah ini untuk selalu yang baik. Iya, iya. Nah, apabila kita kaitkan dengan ajaran Islam, jadi musyawarah itu ajaran pokok Islam, sangat penting sekali. Ajaran pokok. Sejajar kedudukannya dengan ajaran-ajaran pokok lainnya seperti beriman kepada Allah, melakukan sholat, kita memberi infak gitu misalnya. Jadi itu menunjukkan pentingnya ajaran dari musyawarah itu. Sehingga dalam Al-Quran itu dikatakan bagaimana itu dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim walladzina stajabu lirabbihim wa aqamus sholata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya bahwa orang-orang beriman yang sungguh itu adalah orang-orang yang
istijabah, orang-orang yang menerima panggilan Tuhannya. Artinya menerima ajakan untuk beriman pada Allah dan menjalankan tunjuk-tunjuknya. Wa aqamus shalah, dan mendirikan sholat. Kemudian wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka itu dimusyawarahkan di antara mereka itu. Dan mereka membelanjakan sebagian dari apa yang mereka diberikan kepada mereka. Artinya berbagi sumber daya ekonomi. Jadi dalam ayat ini 4 pokok ajaran. Pertama, beriman dan menerima iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat. Kemudian yang ketiga, bermusyawarah. Dan yang keempat itu berbagi sumber daya ekonomi yang dimiliki. Ini kan dasar-dasar prinsip ajaran Islam. Jadi oleh karena itu sangat penting sekali. Berarti ada kata kunci yang menarik ya, Prof. Bahwa musyawarah itu adalah saling interaksi, tidak ada yang mungkin mendominasi, tapi kemudian mempunyai ruang yang sama, peran yang sama untuk menyampaikan gagasan, ide, pemikiran, harapan terkait dengan apa yang dibicarakan, begitu ya, Prof? Ya, betul sekali. Jadi dalam musyawarah itu kedudukan semuanya sama. Tidak ada yang lebih dominan dari yang lain. Ada prinsip-prinsip apa yang mungkin asasi yang harus diperhatikan betul oleh kita ketika kita bermusyawarah? Selain tadi mungkin ada saling untuk menerima gagasan, saling membuka diri dengan gagasan orang lain. Iya, banyak sekali. Mungkin nanti akan kita bicarakan lebih jauh. Tetapi yang penting memang dalam bermusyawarah itu adalah kita harus menempatkan diri kita sejajar dengan orang lain. Kita bersikap terbuka, itu mau mendengarkan orang lain. Jadi tidak nampak seperti ingin menampilkan kehebatan diri sendiri dengan gagasannya. Itu beberapa hal. Menarik ya. Sejajar, kemudian terbuka, dan kemudian mau mendengar gagasan orang lain, dan tidak ingin kita, jangan sampai kemudian kita ingin menampakkan diri kita sendiri. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya kira menarik untuk kita, dan kita break dulu. Kita lanjutkan nanti setelah yang berikut ini.
Baik, terima kasih para pemirsa yang masih setia dengan TV-mu. Kita kembali lagi ke segmen kedua dari acara kita, acara Muktamar Talk yang mengambil tema adab bermuktamar. Masih bersama kita Profesor Dr. Haji Samsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik Prof, kita lanjutkan Prof, diskusi menarik kita. Tadi sudah disampaikan bahwa ada hal-hal atau prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dipegang dalam bermusyawarah. Ada sejajar, kemudian terbuka, mau menerima, dan kemudian tidak menonjolkan diri sendiri. Nah, kira-kira bagi para peserta muktamar gitu atau musyawarah, apa yang perlu dipersiapkan dari rumah? Ketika nanti dia bermusyawarah, apa yang perlu dipersiapkan dirinya, dan bagaimana kemudian dia harus bersikap ketika nanti mungkin apa yang terjadi perbedaan pendapat dalam diskusi atau ketika berdialog di musyawarah itu. Ya, baik. Ini pertanyaan yang cukup menantang saya kira. Tapi sebelum saya jawab, saya ingin lanjutkan sedikit. Tadi musyawarah itu ada kata muktamar. Oh. Nah, jadi muktamar itu juga sama artinya dengan musyawarah. Dari kata Arab juga, iktamaro itu artinya tasyawara. Jadi iktamarul qaumu artinya tasyawarul qaum. Jadi kumpulan orang itu sedang bermusyawarah. Jadi muktamar itu artinya juga musyawarah. Itu dalam bahasa aslinya begitu itu. Dan kemudian juga sudah diserap menjadi bahasa kita. Nah, memang betul tadi Pak Moderator bahwa datang ke muktamar itu tidak dengan linggang kangkung begitu saja. Gitu. Kayak orang mau pergi ke tempat rekreasi gitu ya. Nah, jadi harus ada persiapan-persiapan. Karena musyawarah, apalagi dalam bentuk besar seperti muktamar, itu melibatkan banyak bahkan ribuan orang, ya tentu itu suatu peristiwa besar harus dipersiapkan sedemikian rupa gitu. Nah, di antara hal yang pokok yang pertama sesuai dengan ajaran Islam bahwa segala sesuatu tindakan apapun yang kita lakukan, nah itu harus dimulai dengan niat. Nah, jadi ya itu kaidah fikhiyahnya. Tapi dalam hadis itu dikatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya tindakan-tindakan setiap orang itu akan ditentukan oleh niat gitu. Nah, jadi niat itu menjadi sangat penting. Di dalam ajaran Islam, niat itu harus lurus. Niat itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak untuk yang lain-lain. Walaupun dalam tindakan-tindakan duniawi. Sebab kelurusan niat itu akan menentukan hasil, akan menentukan proses dan hasilnya. Sesuatu yang tidak diniati, nanti prosesnya tidak akan sungguh-sungguh. Gitu. Jadi hanya sekedar tempat main-main, tempat rekreasi. Walaupun itu rekreasi itu penting, tetapi tujuan pokok itu adalah melaksanakan satu amanah yang dibawa oleh pemangku, yang diamanatkan oleh pemangku kepentingan, pemberi mandat kepada peserta musyawarah, apalagi muktamar yang besar. Jadi niat itu penting. Nah, jadi itu hal yang pertama. Jadi harus lurus. Jadi sesuai dengan tujuan diadakannya musyawarah itu. Bukan untuk yang lain-lain. Mencari keuntungan pribadi. Itu niat yang nggak lurus. Itu harus dihindari. Itu. Jadi adab tidak sesuai dengan adab bermusyawarah yang benar. Jadi adab bermusyawarah itu sesuai dengan tujuannya. Itu. Nah, kemudian yang kedua itu tentu harus ada persiapan-persiapan teknis gitu ya. Persyaratan-persyaratan untuk menjadi peserta musyawarah itu apalagi muktamar itu harus dipenuhi gitu. Misalnya apa namanya ada name tag ya itu sangat penting.
Kalau zaman dulu kan bawa mandat. Betul. Karena nama belum dikirim, Iya. belum tahu Iya, siapa iya, itu. iya. Jadi taunya peserta itu dari surat Surat mandat. mandat itu. Kalau sekarang kan karena ada internet, nama sudah bisa dikirim. Bahkan ketika masuk pintu itu sudah langsung terekam. Iya, betul. Nah, tapi identitas itu perlu, jadi harus persiapan. Dan banyak lagi aspek-aspek teknis lain yang tentu seorang yang akan bermusyawarah harus mempersiapkan diri. Nah, yang kedua itu menguasai materi. Materi muktamar itu harus dikuasai, musyawarah itu harus dikuasai. Nah, ini pengalaman ya. Dulu Muktamar Muhammadiyah ke-45 di Malang. Malang. Itu membahas perubahan anggaran dasar. Salah satu komisi itu tentang anggaran dasar itu. Di antara yang dibicarakan adalah upaya untuk memasukkan perempuan dalam kepemimpinan di Muhammadiyah. Nah, ketika itu disampaikan gagasan itu, banyak peserta muktamar itu yang menolak, menganggap ini bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Nah, kebetulan ada salah satu peserta itu membawa buku Adabul Mar'ah fil Islam. Lalu halaman tertentu yang terkait dengan hadis itu membicarakan hadis itu dibacakan. Lalu beberapa dari peserta yang menolak tadi masih ragu, itu buku apa yang dibaca? Kata. Padahal itu adalah putusan tarjih tahun 1976. Betul. Artinya ketika datang ke muktamar ingin membicarakan tentang kehadiran perempuan dalam kepengurusan Muhammadiyah di berbagai tingkat, ya terutama tingkat pusat, itu materi itu tidak dikuasai dulu, hanya datang begitu, padahal ada putusan-putusan di lingkungan Muhammadiyah itu sendiri yang sangat terkait dengan itu. Ya karena tidak dipelajari tadi, ya ketika dalam diskusi itu ya akhirnya bertentangan dengan materi itu. Ya memang orang boleh saja mendebat, apapun kan boleh didebat, tapi kan perdebatan itu juga ada dasarnya. Jadi penguasaan materi itu menjadi penting itu. Dan di dalam Al-Quran itu dikatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu menyatakan, mengikuti dan menyatakan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Nah, jadi oleh karena itu di antara persiapan itu ya bagi peserta muktamar yang sudah diamanati oleh stakeholder, pemangku kepentingan, pemberi mandat itu, ya harus menguasai materi itu. Info yang diterima insya Allah materi-materi itu sudah dikirim untuk tahun ini di Muktamar 48. Nanti panitia akan atau pimpinan pusat Muhammadiyah akan mengirim dulu materi ke daerah. Itu penting untuk dibaca dulu. Itu penting sekali untuk dipelajari. Termasuk laporan pertanggungjawaban, termasuk majelis gitu. Ya, Nanti sudah dikirim nanti itu dijadikan dimohon untuk dibaca dulu oleh para calon peserta muktamar. Itu penting sekali itu. Penting. Itu bagian dari persiapan untuk mengikuti musyawarah dalam proses muktamar yang akan datang. Jangan sampai malah merasa belum dikirimi. Dan kadang-kadang lupa ya itu. Jadi lupa, udah sampai di tempat, wah saya lupa bahwa ini datang ke panitia, Pak, saya minta bahannya. Wah sudah habis. Nah, terus agak gimana panitia ini nggak siap katanya minta bahan aja. Padahal sudah dikirim lebih dulu. Nah, ya jadi itulah itu bagian dari persiapan untuk menghadapi musyawarah itu. Jadi penguasaan materi itu. Jadi sehingga proses musyawarah itu menjadi lancar dan pendapat-pendapat yang dikemukakan itu kemudian pengambilan keputusan juga lebih lempang istilahnya itu
mudah dicapai kesepakatan, tidak menjadi arena debat kusir gitu. Ya, ya jadi itu ya. Termasuk barangkali kalau karena ini kondisi pandemi besok masih belum begitu yakin, mungkin kesehatan tubuh dipastikan bahwa sehat betul, itu juga bagian dari persiapan yang harus dimiliki oleh setiap peserta ya, Prof ya. Iya, kalau karena kondisi sekarang kita belum tahu nih. Ya mudah-mudahan sudah pandemi sudah berakhir ya. Sehingga muktamar nanti tetap lancar. Tapi walaupun tidak ada pandemi dan sebagainya, faktor kesehatan itu penting supaya proses mengikuti muktamar itu lebih maksimal. Sampai larut malam kadang-kadang kalau pilihan itu. Kalau diskusi apa namanya tidak efektif, nah itu bisa berlarut-larut. Ya kadang-kadang sampai jam 2.30 kok belum selesai. Ya saya mengalami beberapa kali seperti itu. Ya memang masalahnya krusial itu. Tapi apapun itu ya tadi niat, kemudian persiapan teknis dan penguasaan materi itu sangat penting sekali bagi peserta muktamar. Kalau materinya sudah dikirim, segera dipelajari itu. Karena ini peserta yang dikirim ini membawa amanat gitu. Dia diberi mandat untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan kemudian mengambil keputusan yang penting untuk masa yang akan datang gitu. Kalau tadi sampaikan bahwa peserta tadi harus siap secara materi, tapi kan tadi kayak cerita terjadi debat kusir, ada perbedaan pendapat. Itu bagaimana kira-kira sikap yang perlu disiapkan mentalnya oleh setiap musyawarah peserta musyawarah ini? Iya, yang pertama sikap pengendalian diri harus ditonjolkan. Kemudian mengembangkan sikap yang objektif gitu. Jadi jangan terlalu ngotot gitu. Ya, jadi itu di antara hal-hal yang bisa dipegangi dalam menghadapi yang seperti itu. Termasuk barangkali toleransi terhadap orang lain, perbedaan sikap, mungkin suara dan sebagainya. Baik Prof, nanti kita lanjutkan lagi, kita break terlebih dahulu. Para pemirsa yang berbahagia, saya kira menarik tadi. Ada niat, ada persiapan, baik teknis maupun juga penguasaan materi, serta bagaimana kemudian tetap memiliki pengendalian diri yang baik dalam proses musyawarah. Kita break terlebih dahulu dan kita lanjutkan setelah berikut ini. Ikuti dan saksikan Gebiar Syiar Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah. Kegiatan ilmiah, seminar pramuktamar, muktamar talk show. Kegiatan sosial keagamaan, konser amal kemanusiaan, tabligh akbar, bakti kesehatan, malam ta'aruf. Kegiatan olahraga, goes virtual, sepak bola persahabatan, lomba seni dan kreativitas, lomba cover theme song muktamar, lomba desain cover dan ucapan muktamar, lomba pidato, festival seni baca Al-Quran, kegiatan ekonomi dan expo, bazar produk ekonomi umat, Muhammadiyah Innovation Technology Expo, MIT, special performance pada acara pembukaan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, tari kolosal keindonesiaan, drum corps, orkestra. Informasi selengkapnya
dapat dilihat di media sosial ofisial berikut ini. Muhammadiyah derapkan langkah, bangkitkan tajdiid, kibarkan dakwah, amal usaha jalan berkiprah, ridho Allah melimpah berkah. Muhammadiyah teguhkan asa, majukan umat, jayakan bangsa, bumikan Islam sinari zaman, rahmati Allah. Di Solo cari ukhuwah, tangan satukan rakyat, bersama ciptakan semesta. Saksikan untuk beragama. Pemirsa TVmu yang berbahagia, kembali lagi kita di acara Muktamar Talk edisi khusus menjelang Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang ke-48 di Kota Surakarta. Acara ini bisa dipantau di kanal YouTube TVmu Channel, Muhammadiyah Channel, TVmu Jogja Channel, SMTV, MDMC, MCC, serta juga bisa dipantau di Facebook TV Muhammadiyah dan jaringan media sosial yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Masih bersama kita, beliau Profesor Dr. Samsul Anwar. Kita akan berbicara lebih dalam lagi terkait dengan adab bermuktamar. Mari Pak, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana kira-kira adab yang harus dimiliki oleh para calon peserta muktamar, calon peserta yang musyawarah nanti ketika dia di arena muktamar, arena musyawarah, dan juga mungkin untuk panitia. Jadi biar juga panitia ini harus memiliki juga mental yang sama sehingga ada frekuensi yang sama antara panitia dan peserta untuk betul-betul menjadikan muktamar ini muktamar yang lebih beradab dan lebih berkualitas. Sebagaimana tadi dicita-citakan atau dinilai oleh berangkat dari prinsip-prinsip yang kita bicarakan tadi. Iya, baik, kalau berbicara adab ya atau akhlak itu memang sangat panjang daftarnya. Tetapi dalam kaitan bermusyawarah, khususnya dalam proses muktamar, itu mungkin beberapa poin bisa kita ambil. Misalnya sebelum bermusyawarah, nah itu ada adabnya juga. Jadi ini saya ambil dari butir pikiran-pikiran yang ditulis oleh Kiai Haji Mas Mansur, gitu ya. Ketua PP pada tahun 38 sampai 42. Ya. Nah, menurut beliau antara lain peserta itu harus datang tepat waktu. Gitu. Nah, ini memang agak berat bagi kita. Tradisi kita itu tradisi jam karet. Memang ini yang paling berat. Jadi selalu molor. Nah, oleh karena itu kepada peserta muktamar, proses waktu itu harus sangat diperhatikan. Kadang-kadang jam mulainya acara musyawarah sudah mulai, tapi peserta belum datang. Peserta masih di meja makan dengan santainya ngobrol. Nah, jadi ini harus kita hindari. Gitu. Saya pernah pengalaman musyawarah antar umat beragama itu yang melibatkan berbagai macam agama.
Itu teman-teman kita dari agama sebelah itu mereka disiplin sekali. Kursi mereka itu menjelang waktu musyawarah itu sudah penuh. Sementara orang kita masih ada yang ngobrol, minum, ngopi di ruang makan. Lalu saya mendengar mereka itu bisik-bisik, wah ini memang orang Muslim ini dari segi kedisiplinan waktu agak kurang ini katanya. Nah ini bagaimana kita belajar tentang hal itu. Gitu. Kita kadang-kadang prinsipnya tunggu-menunggu, belum ada orang di dalam, dah kita minum-minum aja dulu. Nah ini nggak benar, kalau udah menjelang jamnya, ya tidak ada orang itu, ya kitalah yang mengadakan orang dengan menduduki tempat yang sudah disediakan. Jadi ini faktor disiplin waktu. Padahal dalam agama Islam sudah diajarkan itu, wal asr, demi masa. Tuhan bersumpah tentang sesuatu, dalam hal ini waktu, itu biasanya menunjukkan pentingnya itu. Nah inilah bagaimana kita membangun peradaban tepat waktu itu. Kemudian ya tentu berpakaian rapi dan sopan itu, pantas itu ya. Tidak pakaian ya yang bukan di tempat bermusyawarah atau muktamar itu. Karena kerapian itu juga menunjukkan jati diri kita dan sekaligus kepribadian kita itu. Kemudian tadi sudah disebutkan ya, kita harus mempersiapkan hal-hal yang perlu dalam proses musyawarah tadi. Jadi bahan-bahan untuk itu dan penguasaan terhadapnya. Nah itu sudah kita kemukakan. Kemudian dalam proses bermusyawarah ini. Nah, ini juga tuntunan dalam agama Islam bahwa segala sesuatu itu dimulai dengan basmalah. Jadi kullu amrin zibalin la yubda'u bil basmalah bahwa aqta. Segala perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah itu maka terputus rahmat atau barokahnya. Jadi itu harus diperhatikan. Karena dengan membaca basmalah itu kita bermohon kepada Allah, apa yang akan kita kerjakan akan menjadi sukses. Kemudian kalau perlu ya juga berdoa. Berdoa minta supaya pikiran kita diterangkan, penyampaian argumen dan maksud kita dapat lancar, tidak terseok-seok. Nah, karena dalam ayat Quran kan sudah ada doanya itu Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nah, Rabbi syrah li sadri, ya Tuhan bukakanlah dadaku. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan bebaskanlah ikatan dari lidahku. Artinya berilah aku kekuatan untuk bisa berbicara dengan lancar. Yafqahu qauli, agar audiens kita itu dapat memahami dengan jelas apa yang kita sampaikan. Nah, ini juga penting. Kemudian bicara tentu sopan itu ya, tadi tidak mendominasi, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar gitu. Jadi apa namanya, tidak ngata-ngatai orang, menunjuk kamu nggak benar. Ya, ini nggak boleh. Betapapun kita marah dengan seseorang, tapi ya tetap harus sopan, gitu ya. Nah, jadi itu perlu itu. Jadi menghindari sikap emosional, gitu. Jadi bicara tenang, gitu. Kemudian menghindari permusuhan, gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu jangan menimbulkan kesakitan kepada orang lain yang mendorong orang itu untuk membalas, gitu. Artinya memancing kemarahan orang. Gitu. Ya tadi juga sudah kita sampaikan, yaitu apa namanya, kita siap untuk mendengarkan orang lain.
kadang-kadang ada kan sebagian orang itu orang lain baru mulai berbicara sudah langsung di-cut. di-cut dan Diputus. dipotong. Gitu. Nah, kan biasanya kan dalam proses musyawarah kan ada moderator, Iya. jadi harus bicara moderator, jangan langsung sebat begitu saja itu. Nah, itu jadi sangat penting itu. Kemudian bagaimana kita belajar mengembangkan kemampuan menyampaikan pikiran dan pendapat Artikulasi kita, gitu ya. artikulasi Iya, kita itu ya bagaimana yang kita kemukakan itu lebih argumentatif gitu. Kemudian ya menghindari sikap yang emosional Iya. gitu. Jadi banyak hal akhlak Yang dalam proses muktamar atau musyawarah dalam konteks muktamar itu yang dapat kita kembangkan. kalau bagi panitia sendiri apa barangkali yang harus dikembangkan? Jangan-jangan panitianya yang nggak siap, pesertanya sudah siap, panitianya yang nggak siap. Ini bagaimana panitia yang penting gitu? Biasanya panitia ini kan selalu diberondong dengan kemarahan-kemarahan peserta yang keperluan mereka tidak tercukupi. Iya. Mungkin makan sudah habis ya, atau apapun itu ya, jadi perlu diperhatikan. Ya kita break dulu. Ya, ini. termasuk panitia tadi pimpinan sidang ya, pimpinan sidang barangkali juga harus bersikap adil terhadap peserta, bagaimana memberikan sirkulasi pembicaraan sehingga semua peserta terlayani dengan baik. Itu bagian dari harus dimiliki oleh pimpinan sidang ya. Saya kira betul sekali. Karena kadang-kadang kan jangan sampai pimpinan sidang malah mematikan mic gitu. Sehingga melarang orang bicara. Ya, baik. Saya kira ini sesuatu yang menarik ya Prof ya. Bagaimana kemudian musyawarah itu bisa berjalan dengan baik kalau kemudian kita semua saling memiliki kesadaran. Iya, betul. Peserta memiliki kesadaran dia sebagai peserta, panitia memiliki kesadaran sebagai panitia, dan terutama yang memimpin sidang itu punya kesadaran juga dia sebagai pimpinan sidang yang harus bagaimana mengelola proses persidangan dengan baik, dan tetap itu semua dibingkai dengan kesantunan, kesopanan, dan sikap saling persaudaraan ya. Tadi tidak sampai bermusuh-musuhan, apalagi mungkin lempar kursi atau mengepal tinju. Itu sekarang kadang-kadang ada juga itu tidak musyawarah yang sejauh itu. Mudah-mudahan di Muhammadiyah tidak, saya yakin dengan tidak, karena ini ada prinsip yang baik saya kira yang harus dipahami oleh pemirsa sekalian, Pak, terutama bagi para calon peserta muktamar. Beliau Ketua Panitia Pusat Muktamar Romo Kiai Marfuji Ali mengatakan bahwa bagaimana muktamar ini harus mencerahkan, dan juga kemudian panitia insya Allah akan memberikan semangat untuk menggembirakan sehingga Muhammadiyah betul-betul bisa memajukan kehidupan umat manusia. Baik, Prof, tadi saya kira ini penting ya untuk dimiliki ya oleh peserta maupun panitia ya, bahwa sekali lagi kita mari bersama-sama menjaga dan menumbuhkan kesadaran untuk nilai-nilai tadi, kedisiplinan waktu terutama. Nah, kalau kita lihat juga sejarah bagaimana kemudian wal asri itu menjadi ayat atau surat yang terus digelorakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam konteks muktamar atau musyawarah biasanya juga terkait dengan quorum. Nah, quorum ini menjadi penting juga. Kadang-kadang kalau nggak quorum ya nggak bisa dimulai. Nah, maka mungkin penting juga untuk bagaimana kita tepat waktu sehingga quorum itu bisa langsung terpenuhi, dan kemudian nanti diskusi-diskusi bisa kita bangun, dan nanti proses pengambilan keputusan juga bisa berjalan dengan baik. Dan masalah waktu menjadi penting juga, karena kalau mundur sedikit bisa mundur ke belakang. Baik, Prof. Ya, saya kira kita break dulu. Nanti kita akan diskusi, Prof, bagaimana kemudian kita mengambil keputusan. Nah, menarik ini. Apakah voting itu boleh nggak dalam Islam? Nanti kita diskusikan. Pemirsa yang berbahagia, kita kembali setelah
Break. Tangan satukan gerakan bersama gerakan semesta. Saksikan untuk berharap. Pemirsa TV-mu yang berbahagia dimanapun berada, kembali lagi kita dalam acara Muktamal Talk, edisi spesial dari TV-mu, channel untuk menyongsong Muktamar ke-48, Muktamar Muhammadiyah dan Muktamar Aisyah ke-48 di Surakarta. Kita masih bersama Profesor Dr. Samsul Anwar. Kita lanjutkan, Prof. Pembicaraan kita tadi menarik sekali tadi, sikap dan perilaku harus ditumbuhkan oleh peserta dan juga panitia. Nah, di muktamar itu kan ada agenda penting, salah satunya selain membahas masalah program dan kebijakan, pemilihan pimpinan. Kira-kira ini bagaimana, sikap apa yang harus ditumbuhkan oleh kita agar kita tidak salah di dalam proses, baik proses pemilihannya maupun memilih orangnya, dan bagaimana kira-kira untuk proses pemilihan ini? Iya, baik. Itu memang biasanya bagian yang paling banyak mendapat perhatian. Jadi dalam hal ini bagi para peserta musyawarah, apalagi dalam konteks muktamar misalnya untuk memilih pimpinan, itu peserta harus memastikan tentang figur yang akan dipilih atau paling tidak diusulkan melalui proses pemilihan itu. Nah, yang pertama harus orang yang amanah. Itu syarat nomor satu dari
pimpinan itu. Jadi peserta ini harus memastikan siapa orang yang amanah itu. Amanah itu ada dua sisi. Jadi sisi pertama itu dapat dipercaya. Artinya orang itu kita percayai. Ya, karena track recordnya selama ini itu. Nah, itu sisi yang pertama. Karena kalau pemimpin tidak dipercayai, nanti dalam proses kepemimpinannya itu akan mendapat banyak ganjalan itu. Kebijakan-kebijakan yang ingin dia jalankan itu tidak mendapat respon yang positif itu, karena dia orang yang tidak dipercayai. Jadi amanah itu mengandung satu sisi, yaitu orang itu dapat dipercayai. Sisi yang kedua dari amanah itu adalah bahwa orang itu mempunyai komitmen untuk melaksanakan apa yang dimandatkan atau diamanahkan kepadanya. Jadi harus punya komitmen. Nah, selain itu harus memiliki kapabilitas untuk memimpin itu. Tadi kalau kita kembali kepada hadis Nabi lan yufliha qaumun walau amrohum imra'atan, itu sepanjang pengetahuan saya salah satu ilat mengapa Nabi menyabdakan hadis itu adalah karena kecuali hanya 1-2 orang perempuan seperti Aisyah, Ummul Fadl, Khadijah itu pada umumnya wanita pada saat itu lebih banyak hidup dalam 4 dinding tembok rumah suaminya. Dalam arti dia tidak banyak punya pengalaman politik, pengalaman sosial, pengalaman kemasyarakatan, artinya keterlibatan di ranah publik itu kurang. Sehingga dalam kondisi demikian, Nabi menganggap pengalaman di ruang publik itu menjadi penting. Oleh karena itu Nabi bersabda seperti itu. Nah, jadi kemampuan itu. Jadi kita tidak hanya menonjolkan, wah ini orang kita, orang dekat saya. Itu namanya nepotisme. Nah, itu harus kita hindari kalau kita ingin memperoleh suatu hasil musyawarah, khususnya lagi hasil muktamar yang berkualitas. Jadi syarat-syarat, nah seperti itu harus kita perhatikan. Jadi tidak sekedar karena ini kenalan saya, orang dekat saya, orang sekampung saya, orang era saya, orang sama-sama alumnus dari universitas yang sama ataupun baik, tidak hanya sekedar itu. Kalau ini Prof, tadi kan ya menarik saya kira kata amanah dan kapabilitas. Tentu dengan kalau di Muhammadiyah ya pasti tambah yang lain aspek iman dan sebagainya. Tapi saya kira keimanan yang baik pasti akan menjadikan dia menjadi amanah. Kan kata ada Nabi mengatakan, hadis mengatakan bahwa tidaklah beriman seorang ketika tidak memiliki amanah atasnya. Kalau ini Prof, yang kadang-kadang sering mengganjal, bagaimana cara memutuskan hasil musyawarah, Prof? Adakah voting dalam Islam itu atau bagaimana untuk mufakat? Nah, kira-kira bagaimana? Terus kalau seandainya putusan itu sudah diambil, kira-kira sikap apa yang harus kita kembangkan? Iya, baik. Jadi kita sebetulnya mungkin perlu membedakan 2 macam musyawarah ya. Musyawarah fil umurid dunyawiyah dalam hal-hal teknis kehidupan duniawi, termasuk membentuk organisasi, memilih pemimpin dan sebagainya. Kemudian ada al-musyawarah fil umurid diniyah dalam arti khusus. Jadi dalam masalah-masalah keagamaan, misalnya membahas ketentuan ibadah, membahas pokoknya hukum-hukum syariah dan sebagainya. Ini juga musyawarah. Seperti di lingkungan Muhammadiyah itu musyawarah tarjih itu dia tidak bicara organisasi, tidak bicara urusan keduniaan, masalah keagamaan. Nah, 2 hal ini mungkin harus kita bedakan. Jadi kalau untuk yang teknis keduniaan seperti tadi, yaitu berlaku kaidah segala sesuatu itu boleh kita lakukan.
termasuk puting tadi ya sah-sah saja. Ya, puting itu untuk satu peserta yang banyak itu pilihan berdasarkan suara itu menjadi penting. Karena kalau aklamasi nanti tidak semua orang terwakili Betul. pandangannya. Kalau aklamasi itu kan untuk ya peserta yang kecil, hanya beberapa orang itu saja. bisa secara aklamasi. Jadi itu boleh-boleh saja sesuai dengan kaidah al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada asasnya urusan muamalat itu boleh-boleh saja sepanjang tidak ada yang dilanggar. Nah, kalau dalam urusan keagamaan tadi, seperti membahas masalah-masalah fikih, masalah teologi, akhlak dan sebagainya, akhlak keagamaan dan sebagainya. Nah, ini seperti dalam lingkungan Muhammadiyah sendiri, seperti di Tarjih itu sepertinya belum ada voting. Ingat saya. Paling tidak nanti kalau belum terjadi kesepakatan jadi mauquf gitu ya, Prof. Iya, kita kaji ulang. Iya. Kalau belum meyakinkan, kita kaji ulang gitu. Tapi pernah terjadi satu muktamar ya, memutuskan bentuk kalender Islam yang valid itu seperti apa. Jadi ada beberapa usulan. Ada kalender global tunggal, ada kalender global tidak tunggal itu. Nah, jadi itu debatnya nggak habis-habisnya, nggak selesai-selesai, tarik-menarik antara. Akhirnya diambil voting gitu. Cuma ini soal kalender apa ini soal agama atau soal tanggal. Tapi kalau teknis kalendernya itu memang soal muamalat tampaknya. Ya boleh-boleh saja. Kalau tadi terhasil ya kita harus menerima. Kalau sudah diputuskan itu kita harus terima apa adanya. Iya, dua itu tadi juga. Kalau musyawarah itu mengenai keorganisasian dan sebagainya, itu dasar keabsahannya adalah musyawarah itu sendiri, kesepakatan dalam musyawarah. Oleh karena itu ya mutlak harus dilaksanakan, tidak boleh ada lagi yang balelo sesudah itu mengikat bagi semua. Tapi kalau dia masalah agama, itu ada wilayah kebebasan ijtihad yang dihormati itu. Nah, jadi dalam Muhammadiyah biasanya kalau ada pendapat yang berbeda, silakan dia mengamalkan, tapi mengamalkan sendiri, nggak boleh dibawa ke masyarakat. Baik, Prof, kita sudah sampai bagian akhir dari diskusi kita pada siang hari ini. Mungkin Prof bisa memberikan closing statement terhadap pembicaraan kita pada siang hari ini terkait dengan adab bermuktamar. Silakan, Prof. Ya, baik. Dalam rangka bermusyawarah dalam proses muktamar Muhammadiyah yang beberapa bulan lagi akan dilaksanakan. Yang pertama, mari kita mewujudkan musyawarah dan muktamar yang berkualitas. Nah, kemudian mari kita bangun satu proses muktamar yang mencerminkan keadaban yang tinggi itu. Hindari pertengkaran-pertengkaran yang memalukan. Tapi saya yakin orang-orang Muhammadiyah sudah sangat dewasa dan sudah sangat tahu tentang itu. Tapi tidak salah kita mengingatkan yang penting sekarang mari kita menghasilkan proses. Bukan hanya sekedar hasil. Hasil tentu juga penting, tetapi juga proses bermuktamar yang berkualitas. Baik, terima kasih Prof. Samsul Anwar. Pemirsa TVMU dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah berdiskusi sangat menarik siang hari ini terkait dengan adab bermuktamar. Bagi kita semua yang nanti akan hadir di muktamar sebagai peserta, tentu mari kita mempersiapkan diri sebaik mungkin agar kita bisa memberikan kontribusi yang positif untuk menciptakan muktamar yang berkualitas dan berkeadaban tinggi. Bagi kita semua warga Persyarikatan Muhammadiyah, mari terus kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar proses-proses persiapan muktamar dan pelaksanaan muktamar sampai nanti hasil dari muktamar itu betul-betul menghasilkan sesuatu yang berkualitas dan berkeadaban tinggi dan tentu
mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammadiyah bagaimana terus bisa memajukan kehidupan umat. Muktamar bagaimana bisa mencerahkan, menghasilkan putusan-putusan yang mencerahkan alam semesta. Dan tentunya nanti panitia dan peserta semua akan bergembira melaksanakan muktamar di ke-48 di bulan November nanti di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Demikian, terima kasih atas perhatian semuanya dan saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih Prof atas waktunya pada siang hari ini. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.